Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di malam ini qadarullah kita bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian rutin kita di Jumat malam Sabtu, Jumat keempat. Kita melanjutkan pembahasan kita dari hadis-hadis yang telah dihimpun dalam kitab Bulughul Maram. Namun dari awal kita tidak membahas dari bab pertama, tetapi diambil bab yang berkenaan dengan sholat. Terakhir kita mengisi di bulan September, dan hari ini di bulan Oktober terakhir atau di ujung. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali. Bagaimana disampaikan beberapa atau bulan lalu bahwa mendirikan sholat itu, kata para ulama, bukan ketika sholat yang hakikinya itu, secara praktek ritualnya, secara praktek syariatnya betul ketika sholat. Namun hakikinya mendirikan sholat itu adalah di luar sholat. Ini merujuk kepada penafsiran ayat aqimis sholat. Aqimis sholat dzikir atau wa aqimis sholat dzikir. Jadi hakikat mendirikan sholat itu ternyata bukan ketika sholat. Sebab ketika sholat, kata para ulama tafsir, itu namanya melaksanakan. Tapi mendirikannya adalah setelah sholat. Oleh karena itu kita tidak terlalu bangga, jangan merasa sudah cukup puas kalau baru bisa melaksanakan sholat, namun tidak berimbas, tidak memiliki dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Karena hakikat daripada mendirikan sholat itu adalah nampak dalam kehidupan keseharian kita. Inilah yang disebut oleh para ulama makna daripada aqimis sholat atau wa aqimis sholat, dirikan sholat. Dan hakikinya adalah di luar melaksanakan sholat. Nah, Bapak rahmati Allah, di bab tentang sholat ini kita sudah bahas tentang sholat berjamaah pada waktu bulan lalu, dan kita akan lanjutkan masih di bab yang sama berkenaan dengan sholat berjamaah. Kita lanjutkan, ada hadis yang berikutnya itu berkenaan dengan siapa yang boleh
menjadi imam dan bagaimana teknis cara berjamaah. Dan kita sering dengar bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki, itu jelas. Seorang laki-laki boleh menjadi imam bagi laki-laki dan wanita, namun seorang wanita hanya boleh menjadi imam ketika sholat bagi seorang wanita lagi. Itu pun posisinya berbeda. Kalau satu makmum bagi laki-laki, maka posisinya di sebelah kanan. Itu kalau laki-laki dengan laki-laki. Sekarang kalau makmumnya wanita, imamnya laki-laki, kebetulan makmumnya wanita, baik 1, 2 atau lebih, maka terutama 1, biar tidak ada perbedaan, biar mudah membedakan maksud saya. Itu meskipun hanya seorang makmumnya wanita, dia posisinya di belakang jauh dari imam laki-laki, bukan di sebelah kanan atau kiri. Hatta sekalipun itu istri kita sholat di rumah, jadi posisinya ada di belakang imam. Maksudnya memang benar Ustaz, kan tidak mau tidak di depan, maksudnya lurus di belakang. Belakang umum, bukan di samping kanan atau samping kiri. Jadi iya di belakang. Posisinya bukan sejajar, tapi di belakang. Lurus di belakang imam. Kalau sejajar itu kan kiri atau kanan. Nah itu kalau makmumnya seorang laki-laki, menyebutkan sebagian hadis itu rata, sejajar ke kanan. Gitu. Kemudian juga ada keterangan yang lain agak ke belakang sedikit demi menghindari si makmumnya melebihi. Nah yang melebihi itu kan bukan di badan, tapi di kaki. Karena bisa jadi imamnya 150 cm tingginya, makmumnya 190. Kan ketika sujud atau ruku, meskipun beda 3 jengkal ke belakang, pasti si makmum lebih panjang. Jadi yang ukuran melebihinya itu bukan di badan, tapi di kaki. Jelas kan? Di posisi kaki. Nah, kemudian jika makmumnya berdua, maka posisinya itu ada, sebagian mengatakan tetap di sebelah kanan, ya, dua-duanya. Ada juga yang menyebutkan kiri dan kanan, 2 pendapat. Tapi posisinya tidak di belakang, di samping kiri dan kanan. Sehingga ketika datang yang ketiga sebagai masbuk, maka yang 2 itu mundur mensejajarkan dengan orang yang ketiga yang mengisi di sela-sela di belakang imam. Namun pandangan yang pertama, yang 2 orang tadi itu langsung berada di sebelah kanan. Ketika ada yang ketiga, tidak perlu lagi meluruskan, dia langsung berada di lurus di belakang imam. Jadi sudah lurus dari awal. Dua-duanya ada pandangannya, ada pendapat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal-hal yang demikian ini mungkin dianggap sepele, dianggap sering dengar, tetapi dalam prakteknya kadang tidak dilakukan, sehingga perlu diulang-ulang, perlu disampaikan kembali. Nah, saya ingin sampaikan ya, dalam hadis ini misalkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufir rijal, sebaik-baiknya saf laki-laki, sufuf barisan saf, awwaluha yang paling pertama, paling depan. Bukan berarti yang kedua, ketiga
tidak sah, tapi sebaik-baiknya yang paling depan. Kemudian wasyarruha, dan dianggap paling buruk dalam hal ini tergantung kondisi ya. Kalau datangnya lambat ya gimana, kan nggak mungkin kalau bukan depan. Jadi ini hanya motivasi bagi jamaah adalah akhiruha, yang paling akhir. Nah sehingga itu makruh. Al-isan bil ibadah makruh. Mengutamakan orang lain dalam ibadah itu makruh, Pak. Ini kebiasaan kita. Contoh, kita punya potensi, punya kesempatan yang lebih besar untuk mengisi saf pertama karena datang paling awal. Tiba-tiba kita mempersilahkan kepada orang semua baik. Nah itu dalam ibadah makruh kata para ulama, mengutamakan orang lain dalam ibadah. Itu makruh hukumnya. Berbeda dengan mengutamakan orang lain dalam sosial, berbagi, itu dianjurkan. Tapi kalau dalam ibadah makruh, tidak baik, Pak. Sebab dalam ibadah itu harus fastabiqul khairat. Oh, Bapak, ayo orang pengawasan, kamu nggak cobain kan? Nah, padahal kita sempat, kita bisa. Ayo orang ke masjid, terus apa ya? Padahal kita potensi besar daripada nongkrong dan ngobrol untuk datang ke masjid bisa amal. Nah, itu bisa tidak ada makruh. Nah, sedangkan wanita, sebaik-baik saf wanita itu adalah yang terakhir, artinya di belakang imam, dan sebelum-sebelumnya yang paling depan. Ya tapi itu yang tidak terpisah tempatnya, sehingga saya ingin membayangkan kalau satu masjid ini tidak ada hijab, tidak ada hijab, tidak ada kamar khusus untuk sholat wanita, maka wanita yang paling pertama datang itu bukan mengisi shop yang depan, tapi yang paling belakang. Yang datang kemudian baru depannya, yang datang kemudian baru depannya lagi. Itu kalau ingin dibayangkan seperti itu. Kecuali seperti masjid ini yang sudah ada hijrah, sudah ada ya, pembatas, ada kamar, ya. Ada hijr itu kan kamar. Nah, ada sudah ditetapkan. Nah, ibu silakan saja mau saf pertama itu, karena sudah ada khusus tempatnya. Jelas Pak ya? Gambar saf ini supaya dianggap biasa, padahal sering kita lupa. Ini harus diulang kembali. Nah, ini rahmati Allah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah dzata lailah, fa kuntu an basarihi fa akhadha Rasulullah bi ra'si bil wara'i fa ja'alani an yamini." Ibnu Abbas berkata, ini pengalaman beliau, "Aku pernah melaksanakan sholat bersama Rasulullah pada suatu malam," kata Ibnu Abbas. Ini diyakini oleh para ulama qiyamul lail sholatnya, karena ada banyak hadis Ibnu Abbas sholat qiyamul lailnya pernah berjamaah dengan Rasulullah. Ya, saat itu aku berdiri di samping kirinya, lalu beliau memegang kepalaku dari belakang dan memindahkan diriku ke sebelah kanan. Kebayanglah, Ibnu Abbas sebelah kiri, dan Rasulullah dipegang kepalanya, disuruh muter ke kanan. Ini menunjukkan yang tidak batal sholatnya gerakan yang syar'i, seperti dia menghindari kalajengking, menghindari ular hitam. Maka dalam hadis lain ketika sholat boleh memburu binatang yang bisa membahayakan ketika sholat. Ketika sholat tidak perlu berhenti. Kalau sholat dengan ini payungan kayak orang kobra, ya udah menghindar atau kita kumpul. Kalau kita ada apa di samping kita, itu tidak batal sholat gerakan itu. Sehingga mengapa ketika sholat memejamkan mata itu makruh. Salah satunya itu. Jadi dianjurkan harus melihat, itu melihat tempat sujud atau melihat ke depan. Ya, memang ada dua.
ketika takbiratul ihram itu hadis ada dua. Rasul itu sebagian mengatakan melihat tempat sujud, ada yang mengatakan melihat ke depan. Allahu Akbar. Makanya lihat imam Masjidil Haram kalau di video-video itu rata-rata matanya di depan loh. Itu ada dalilnya. Jadi jangan dipermasalahkan. Coba lihat video, misalkan lain atau video yang sudah ada di YouTube-nya. Di Masjidil Haram itu jarang atau sulit begini dia salat. Bahkan speakernya di sini. Nah, itu juga tidak menjadikan masalah. Yang masalah itu imam atau makmum siapapun yang sholat berdiri ke kiri kanan. Meskipun tidak menggerakkan badannya itu masalah, itu dilarang. Terus sholat dikali berkumpul, nah itu tidak boleh. Nah, bila rahmati Allah, jadi ini menunjukkan bahwa satu makmum itu anjuran harus ada di sebelah kanan. Sampai-sampai Rasul itu memindahkan kepalanya itu ke atas. Hikmah dari hadis yang kedua ini jawaban. Sebagai jawaban bahwa qiyamul lail itu boleh dilakukan berjamaah. Dulu para orang mengatakan bid'ah katanya sholat tahajud berjamaah. Dia lupa padahal qiyamul Ramadan sholat tarawih itu dilakukan berjamaah gitu. Padahal tidak ada bedanya. Qiyamul Ramadan di sholat tarawih dengan qiyamul lail di luar Ramadan. Iya kan? Nah ini juga jawaban. Sebab ada hadis juga yang lebih rinci. Ibnu Abbas menyebutkan aku suatu malam pernah sholat bersama Rasulullah sholat malam. Lalu Rasul membaca surah Al-Baqarah. Aku pikir Rasul akan berruku. Dia ternyata melanjutkan kepada surah yang kedua. Surah Al-Baqarah. Pertama kan Al-Fatihah juga. Al-Baqarah ketiga Ali. Al-Quran keempat An-Nisa kelima Al-Maidah. Nah ternyata Rasul masih membaca surah itu. Beres Al-Baqarah sudah beres kata kawan Al-Baqarah kan semerajut. Nah ini menunjukkan pernah berjamaah sholat. Ini jawaban atas boleh qiyamul lail dilakukan secara berjamaah. Tapi tidak lazim di kita karena kita lebih banyaknya masing-masing di rumah. Hanya kalau ada yang melakukan mabit misalkan kayak di kota-kota Bandung malah bina iman dan takwa mabit atau juga itikaf bareng kan suatu berjamaah yang mulai ini udah tak apa-apa, memang ada dalilnya tak apa-apa. Mau sendiri-sendiri monggo berjamaah silakan. Termasuk juga duha. Ya. Sendiri-sendiri monggo diberjamaahkan silakan. Tidak ada larangan. Ada semua dalilnya bisa kita temukan. Oke. Itu tentang bagaimana posisi wa'an Anas qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu wa yatimu khalfahu wa ummu Sulaim khalfana muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari. Dari Anas yang berkata, Rasulullah pernah melaksanakan sholat lalu aku dan seorang anak yatim, kata Anas ya. Faqumtu wa yatimun, aku dan anak yatim berada di belakang beliau. Sedangkan Ummu Salamah berdiri di belakang kami. Ummu Salamah istri atau keluarga? Ummu Salamah istri keluarga? Istri. Jadi perempuan ada di belakang laki di belakang Rasul. Perhatikan. Aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang beliau. Nah ini juga menjadi dalil kalau makmumnya berdua berada di belakang. Posisinya di belakang atap ke sebelah kanan, bukan di belakang berat ke kiri. Kebayang coba. Jadi imamnya di depan satu, makmumnya dua dan kiri. Ke sebelah kanan beratnya. Nah, yang perempuan itu di belakang makmum yang dua orang aja, bukan di sebelah kiri. Jadi dalilnya yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian Abi Bakar annahu intaha ila Nabi wa huwa raki'un faraka'a qabla an yashira ila as-saffi fa qala lahu Nabi zadaqallahu hirsan wa la ta'ud rawahu al-Bukhari wa zada Abu Dawud bihi faraka'a duna as-saffi thumma masya ila as-saffi. Ini kisah. Perhatikan ini kisah. Ini hadis ini sebelum saya baca terjemah sebelum saya terjemahkan seringkali dijadikan dalil oleh
para ulama yang pro kepada pandangan bahwa sholat berjamaah itu maksimalnya ke bagian ruku dengan imam. Ini dalilnya. Kan kita sering menemukan dua khilafiyah di antara guru kita. Saya tidak akan mengatakan mana yang paling benar, saya akan sampaikan semua. Ada sebagian di antara kita mengatakan kalau imam sudah baca Fatihah, lalu kita baru takbiratul ihram, imam sudah baca surat, itu dianggap tidak sempurna satu rakaat. Ada tahu. Bahkan di masing-masing lain maghribnya seperti 4 rakaat. Saya itu kaget. Lah, si bapak ini kan barang untuk abdi kita bagi imamnya. Imam sedang baca surat, ternyata dia berdiri lagi jadi 4 rakaat seperti 4 rakaat. Misalnya seperti 5, subuhnya seperti 3. Nah, saya ingin menyampaikan pandangan jumhur ulama dan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah atau para mazhab. Mana yang paling benar dalam pandangan manusia? Karena kita hidup bukan di zaman Rasul. Jadi jangan pernah kita mengklaim karena masalah Abi Pak benar, kenapa hidup bukan di zaman Rasul ini? Di zaman ulama semua pemahaman ini berdasarkan hadis Rasul ya, tapi pemahamannya berdasarkan pemahaman ulama. Ulama lain hidup di zaman Rasul ya. Sehingga di kurunnya kurun berbeda, bukan kurun sahabat, bukan kurun tabi'in, bukan kurun atba' tabi'in, bukan kurun salafun shalih. Bahkan kita menjauh, yaitu di masa modern, jauh daripada ulama salaf. Nah, hanya menerima penafsiran mereka, wajar kalau berbeda. Nah, begini, hadis awal itu begini kata Rasul, tidak jitum ila sholat, kata Rasul. Hadis yang sebelumnya, jika kalian datang untuk sholat berjamaah, wa nahnu nasjudu, sedangkan kami sedang sujud, kata Rasul itu pas dulu ikut sujud. Wala ta'udu syai'a, jangan kau hitung satu rakaat. Wa ma adraktumus shalah, wa ma adraktumur raka'ata, kata Rasul, faqad adraktumus shalah. Dan barang siapa yang mendapati rakaat ruku, diterjemahkan itu oleh jumhur ulama, wa man adraktumur raka'ata, barang siapa yang di antara kalian yang mendapati rakaat itu ruku, jadi satu ruku satu rakaat, faqad adraktumus shalah, maka kalian mendapatkan satu shalat. Nah, penafsiran yang pertama, enggak, satu rakaat itu harus sempurna dari awal. Monggo, saya tidak akan menyalahkan. Silakan. Berarti mereka kalau berjamaah, imam sudah baca surat sekalipun, bahkan imam masih baca Al-Fatihah karena sudah melewati 3 ayat, itu berdiri lagi mereka itu. Atau mungkin ada Bapak Ibu ada yang begitu. Saya tidak menyalahkan, monggo. Berdasarkan penafsiran wa man adraktumur raka'ata, dianggap rakaatnya sempurna di awal takbiratul ihram. Padahal rakaat di situ menurut pendapat yang kedua ruku. Akar kata daripada ruku itu rakaat sama. Lalu pendapat yang kedua dikuatkan oleh hadis ini. Apa hadis ini? Dari Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat Rasulullah. Disebutkan bahwa dia datang kepada Rasulullah SAW saat beliau sedang ruku, berarti Rasul jadi imam pada waktu itu. Abu Bakar datang masuk ke Masjid Nabawi, saya gambarkan seperti ini masjid misalnya, mendapati Rasul dan para sahabat sudah ruku, kan? Lalu Abu Bakar itu, lalu ia pun langsung ruku sebelum mencapai saf. Abu Bakar itu mungkin saya gambarkan Rasul dengan para sahabat hanya 3 saf. Kita bayangkan seperti itu. 2 saf ke belakang kosong, baru pintu. Abu Bakar itu belum sampai ke saf yang ketiga bersama dengan sahabat yang tadi, baru nyampe lawang pintu. Hanya karena ingin mengejar kebagian 1 rakaat, rukunya di situ, di belakang. Kita perhatikan kisah ini ya. Sebelum mencapai saf, ada kalimat di sini, rakiun farakaat qabla ayyashila ila saffi, sebelum beliau sampai kepada saf. Maksudnya saf yang mana? Yang paling belakang, belum nyampe. Tapi dia keburu Allahu Akbar ruku.
Kemudian Nabi SAW berkata, Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Ini setelah sholat, tentu berkatanya kan. Abu Bakar cerita kepada Rasul setelah sholat, bukan berkatanya dengan sholat. Memaknai hadis itu harus logika juga, nggak bisa secara tekstual. Setelah sholat cerita Abu Bakar itu, Rasul mengatakan, Zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah rasa semangat untuk beribadah, untuk berjamaah kepadamu. Wa la ta'ud, tapi jangan kau ulangi lagi. Nah, kalimatnya sama, wala ta'ud penafsirannya berbeda. Wala ta'ud di sini menurut pendapat yang tadi mengatakan tidak dianggap satu rakaat, itu dianggap sholatnya tidak sah, rakaatnya tidak sah. Padahal jumhur ulama yang kedua, wala ta'ud di sini jangan kau ulangi lagi takbiratul ihramnya di situ gitu. Santai we, masuk bola ke depan. Kalau memang nggak keburu ruku nggak apa-apa, tapi jangan satu rakaat. Itu makna yang kedua. Wala ta'ud di sini jangan kau ulangi lagi, bukan sholatnya tidak sah atau bukan rakaatnya tidak sah, tapi ulah gitu-gitu deui lah. Santai we, ulah buru-buru deui. Da kayaknya lamun katinggalieun mah tamah di rakaat gitu lah, kurang lebih bahasa. Itu yang saya baca penafsiran jumhur ulama. Sama. Oke. Sehingga Imam Bukhari menambahkan, kata Imam Bukhari, wazada Abu Dawud menambahkan di dalam hadis tersebut ia ruku. Siapa ia itu? Abu Bakar. Ia ruku di belakang sok, berarti di belakang sok paling belakang, masih belum masuk ke saf. Dia sudah ruku dan kemudian berjalan menuju sok. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, karena hayang ngejar rakaat ya kan? Ngalengkah apa yun? Mana yang lebih logis pemahamannya? Apakah jumhur ulama yang mengatakan dianggap satu rakaat atau dianggap tidak sempurna? Karena Abu Bakar itu hanya mengejar untuk itu. Rasul mengatakan wala ta'ud, jangan kau ulangi. Artinya apa? Tong gitu-gitu teuing itu santai lah. Tapi Rasul tidak mengatakan rakaat kamu tidak sah, kamu ulangi sholat enggak. Wala ta'ud di sini kata jumhur ulama, dong dilakukan bukan berarti sholatnya tidak sah, tapi cara seperti itunya. Mengapa? Kita kalau memahami dalil, kombinasikan, kompromikan dengan dalil yang lain. Disebut dalam istilah usul fikih al-jam'u. Al-jam'u ini disatukan, dikompromikan. Nah, oleh karena itu kata para ulama berdasarkan hadis yang lain, jika seandainya kita datang ke masjid, imam sedang ruku, bapak ragu, sok sieun pas takbiratul ihram teh imam teh kamuruckeun, sehingga abdi teh ragu nah kedah nambah rakaat atau tidak. Ada muncul rasa itu, maka dalam istilah usul fikih itu harus meninggalkan keraguan atau kharijun minal khilaf, keluar dari perbedaan itu dianjurkan. Jadi lebih apa? Atau setelah imam sampai takbiratul ihram, eta mah lebih yakin, kurang sarok. Kalau kitanya termasuk yang ragu, tapi kalau bapak termasuk yakin dan imam itu sudah biasa kalau ruku lama yakin. Begitu masuk masjid, ada di saf paling belakang, imam baru Allahu Akbar, baru ruku, bapak pun baru masuk ke saf, Allahu Akbar, takbiratul ihram, yakin. Kenapa? Di samping bapak yakin takbiratul ihramnya, imam masih ruku, ditambah lagi imam ini mah sudah rajin rukunya lama. Maka silakan bapak Allahu Akbar takbiratul ihram lalu ruku, itu sah dianggap sempurna satu rakaat. Lalu bagaimana Fatihahnya? Makmum itu tidak wajib baca Fatihah sebetulnya. Yang wajib imam, karena imam menanggung Fatihah makmum. Apalagi dalam sholat jahar itu mendengarkan bacaan imam. Hanya memang makmum itu disunahkan membaca Fatihah. Bisa dengan cara apa? Mengikuti Fatihah imam bersama-sama dengan suara yang kecil, atau setelah imam membaca Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah itu dua cara. Satu, ketika imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita makmum Bismillahirrahmanirrahim.
makmum imam ayat kedua kita ayat pertama, makmum ayat ketiga kita ayat kedua, itu boleh mengikuti. Sehingga nanti pas walaupun aminnya bareng, itu justru lebih baik kata jumhur ulama. Namun Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menunggu imam sampai selesai dulu baca Fatihah, karena ada dalil apa? Faidah muli Al-Quran, pasti ulang tidak Al-Quran dibacakan maka dengarkan. Jadi semua ada dalilnya, hanya beda penafsiran. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, imam setelah walaupun dianjurkan berhenti sejenak sebelum baca surah, memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca Al-Fatihah. Nah di Masjid Nabawi, Pak, di Masjid Haram tergantung imam. Ada imam yang begitu di Masjid Nabawi itu. Setelah baca walaupun itu lama baca surat itu. Itu mereka memberikan contoh dengan masing-masing imam itu beda-beda. Misalkan imam Masjid Haram, Masjid Nabawi itu ada yang ketika khutbah Jumat, ya jelas baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka saya tidak pakai sholawat. Ada juga yang tidak. Itu memberikan contoh bahwa dua-duanya boleh. Saya sering perhatikan. Karena mohon maaf, alhamdulillah kita memang izin Allah. Bukan hanya 1-2 kali di zaman itu kita, itu belasan kali, puluhan kali. Sehingga saya bisa membedakan, oh ternyata di Masjid Haram dan Nabawi saja mereka memberikan contoh pilihan. Untuk kita terbuka pemikiran. Itu juga begitu kadang. Kan kita khutbah Jumat kan ada yang pakai sholawat, ada yang tidak. Kan di Masjid Nabawi juga sama di Masjid Haram juga. Mereka mencontohkan. Ada yang pakai sayyidina bahkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'i sama. Tergantung imamnya. Oleh karena itu kita harus terima legowo, jangan sampai karena khutbah di masjid ini imamnya Jumat pakai sholawat, Habib alim Jumatan dirinya itu. Jangan sampai begitu, ternyata semua ada dalilnya, hanya berbeda pandangan saja. Oke. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya kira sudah azan berkumandang, ya. Hanya satu hadis terakhir di Wa'an wa Bishrota bin Ma'bad al-Juhani anna Rasulullah ra'a rajulan yusalli khalfa as-sabbi wahdahu fa'amarahu ay yu'ida as-salata rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Wabishah bin Ma'bad al-Juhani disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang lelaki melaksanakan sholat di belakang shop sendirian. Rasul melihat ada sholat berjamaah selain dengan beliau di satu tempat, ya, atau mungkin mereka melakukan berjamaah di waktu yang kedua setelah Rasul beres mungkin. Lantas Rasulullah menyuruhnya agar mengulangi sholatnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dengan menyatakannya sebagai hadis hasan, sedangkan Ibnu Hibban menilainya sebagai hadis sahih. Tapi ini pertanyaannya, apakah mutlak haram tidak sah atau sebatas makruh saja? Kita lihat hadis yang kedua. Walau anqalkin la sholata lil munfaridin khalfas shaffi. Menurut riwayat dari Tolok bin Ali, Tolkun atau Tolib bin Ali disebutkan bahasanya tidak sempurna, bukan tidak sah. Sholat seseorang yang dilaksanakannya sendirian di belakang shaf. Maka pernah ragu, kita ragu, shaf itu sudah penuh full. Kita baru datang terakhir sendirian di belakang. Apakah sah atau tidak? Harus menarik orang yang di depan, misalkan suruh mundur atau bagaimana? Nah, kata pendapat yang kedua, bahasanya bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Namun para ulama mencontohkan supaya kesempurnaannya dapat didapati, dia boleh menarik orang yang di depannya untuk menemaninya mundur. Jika diyakini tidak ada lagi teman dia untuk menyertai sholat berjamaah yang baru datang atau yang datang kemudian, gak ini batu tidak kira. Nah itu boleh. Hanya kadang yang di depan yang ditarik juga bingung. Dia harus mundur atau tidak, sebab safnya menjadi kosong. Saya sendiri pernah mengalami kaki tarik, tapi saya sangat yakin dia akan ada temannya. Kenapa? Karena masih ada orang yang berwudu. Saya tidak mundur kalau itu. Pernah saya alami, dan itu saya tidak menyalahkan yang menarik dari belakang. Saya pribadi sholat di saat pertama, orang itu baru datang sholat di belakang saya persis, ya. Tapi dia gak ada temannya,
Cuma waktu itu saya tahu ada yang masih mundur. Nah nggak apa-apa bagi dia juga kita ada temennya gitu. Jadi saya nggak mundur, ditarik ke tapi nggak mundur, bukan ditarik kita tuh suruh mundur. Saya nggak mundur. Mengapa? Karena akan menjadi kosong saat itu. Sehingga harus geser-geser lagi, harus dilapatkan kan. Nah, jadi sehingga itu bukan menjadi tidak sah, hanya tidak sempurna. Nah sekarang posisinya di mana? Apakah di ujung kanan atau di belakang lurus imam? Ini itu dua pendapat. Ada yang menyebutkan di ujung kanan, katanya biar nyambung. Tapi juga kalau secara umum, pandangan umum dan hadis dalil yang umum sama persis seperti awal menyambung saf itu lurus di belakang imam. Nanti yang berikutnya di sebelah kanan dia, sebelah kanan dia, sebelah kanan dia. Sudah berat ke kanan, tambah ke kiri. Terus ke kanan dulu, baru ke kiri. Jadi sunnahnya itu tayamun, bukan tayamun. Tayamun itu selalu mengutamakan kanan. Pak, itu kan mimbar masjid itu tidak wajib kalau sebelah kiri imam. Bukan mengatakan haram, tapi tidak wajib di mana-mana, di Mekah, di Madinah, di masjid di daerah bukan Masjidil Haram itu sebelah kanan imam. Karena sunnah namanya tayamun, memberatkan sebelah kanan. Maka mimbar sebelah kanan, di mana-mana dia. Kecuali yang tidak paham, ada masjid sebelah kiri. Saya bilang ke DKM ngobrol, akhirnya dipindahkan ke sebelah kanan. Itu sudah wajib begitu dari zaman sahabat. Dan lazim sunnahnya itu mimbar itu ada tiga tetekan naik itu minimal 3. Dan memang 3 di Masjid Nabawi, di masjid-masjid di Mekah itu 3. Kita kan mungkin 3 ada 1, 2, 3. Itu sunnah. Hal seperti itu saja, Pak. Ternyata dicontohkan oleh Rasul, bukan dibuat-buat oleh kita. Maksud ada dasar dulu ya. Mimbar itu naik sini, khotib itu harus 3 ini. Kenapa 3? Enggak 4, enggak 2. Lagi-lagi Islam itu menyukai yang ganjil. Allah itu ganjil menyukai yang, dan sunnah Rasul mencontohkannya dengan ganjil 3. Jadi dari latihan dasar naik 1, 2, 3 berdiri di situ. Itu di mana-mana. Saya sendiri pernah juga bukan hanya sholat di Masjidil Haram, tapi coba bermain ke daerah-daerah gitu. Ada teman-teman sholat di semua. Rata-rata mimbar itu di sebelah kanan dan ada di sebelah kanan imam ya. Kalau imam mimbar sebelah kanan ini. Ini sudah betul. Dan ada 3 tetekan, 3 tangga. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menambah wawasan, tidak bermaksud mengarahkan kepada satu pendapat. Silahkan Bapak Ibu yang memilih. Saya hanya membuka wawasan supaya kita mendapatkan wawasan ini. Perbedaan-perbedaan yang mungkin kita alami itu ternyata semua ada dalilnya. Hanya beda pemahaman para ulama saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi